Saya akan masuk ke script yang pertama. Mudah-mudahan sudah cukup bisa terbaca dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga bisa melihat di script di akun GE masing-masing juga. Jadi di sini saya akan mengenalkan secara sekilas saja. Bapak-Bapak Ibu tidak perlu tahu secara detail sinteksnya. Dapat Bapak-Bapak Ibu nanti lihat juga lebih jauh secara mandiri. Di sini seperti saya sampaikan tadi, di sini ada code editor. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah coding juga, bahwa di code editor ini kita bisa menuliskan codes, kemudian kita bisa melakukan comment. Artinya jika line itu kita berikan tanda 2 garis miring ini, 2 slash ini, maka line ini tidak akan dijalankan. Begitu. Kemudian jika kita punya beberapa baris code yang ingin kita comment, artinya kita tidak ingin line itu dijalankan, itu kita bisa lakukan dengan membuka dan menutupnya dengan simbol seperti itu. Slash star untuk membuka, kemudian star slash untuk menutupnya. Di beberapa komputer Bapak Ibu mungkin juga dilakukan untuk mengkomen beberapa lines itu dengan meng-highlight, kemudian menekan di keyboard Ctrl dan slash. Ctrl slash untuk mengkomen beberapa baris tersebut. Baik, jadi hal pertama tadi yang sudah sampaikan di slide juga adalah kita ingin mendeklarasikan variabel dengan menggunakan keyword var di sini, kemudian nama variabel tersebut, kemudian apa isi variabelnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada warning yang mengatakan bahwa kita tidak ada semicolon. Ini adalah warning yang menyampaikan bahwa kita diharapkan menutup line kita dengan tanda titik koma. Tetapi itu hanya warning, bukan error, jadi tidak masalah jika tidak ada. Begitu. Nah, cara untuk mudah memahami coding di sini itu yang saya rasakan juga sebagai bukan programmers adalah kita perlu tahu bukan sintaksnya, bukan codes-nya, tapi lebih ke data structure ataupun data models dan hubungan antara data-data itu dan juga dengan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan ke data structure yang berbeda. Data structure data types apa saja yang ada? Misalkan yang pertama ini adalah sebuah number, sebuah angka biasa. Kemudian yang kedua adalah sebuah teks yang kita kenal juga sebagai string. Dan string cirinya adalah dia di enclose dengan tanda petik. Bisa petik 1, bisa petik 2. Yang penting adalah harus konsisten. Jika petik 2, gunakan petik 2 di kedua-dua ujung string tersebut. Dan string ini ataupun objek yang berada di dalam code editor ini bisa kita tampilkan di konsol dengan print, sehingga kalau saya run codes itu, print string tersebut akan muncul di konsol di sebelah kanan seperti ini. Begitu. Sehingga kalau saya ingin memprint hal yang lainnya, kalau saya ingin memprint variabel yang ini, saya bisa lakukan seperti itu. Maka kita bisa expect bahwa akan keluar di sini my variable I am a string. Maka dia akan keluar di situ I am a string. Ada number, ada string, kemudian beberapa elemen jika ingin dikumpulkan menjadi satu variabel itu tadi ditunjukkan di slide ada sebuah list yang cirinya ditutup oleh kurung siku square bracket seperti itu. Beberapa elemen di dalam list ini bisa kita akses. Caranya adalah juga dengan kurung siku dan kita masukkan indeks lokasi elemen tersebut. Sehingga kalau saya ingin mengakses elemen indeks nomor 1, itu akan keluar di sini, kita lihat, pisang. 1 adalah pisang. Kenapa bukan terong? Itu karena di bahasa pemrograman JavaScript, indeks itu dimulai dari 0. Sehingga kalau saya ingin mengakses elemen ini, terong ini di dalam my list, kenapa saya namain terong? Itu kita bisa akses dengan mengakses indeks 0 dari list tersebut. Sehingga kalau saya run, elemen indeks 0 di list my list itu adalah terong. Seperti itu.
kumpulan elemen bisa disimpan sebagai list, dan juga tadi saya sampaikan bisa disimpan sebagai yang kita kenal dictionary. Dictionary, bedanya dengan list adalah kalau list kita cukup nyatakan elemennya itu sebagai strings ataupun number, tapi kalau di dictionary itu kita harus nyatakan sebagai yang kita kenal dengan key value pairs. Jadi setiap elemen itu ada pasangan antara key dan value. Elemen pertama di sini adalah key-nya wood, kemudian value-nya bread, elemen kedua key-nya color, value-nya red, dan seterusnya. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa dictionary itu ciri khasnya ditutup oleh kurung kurawal dibandingkan dengan list yang ditutup oleh kurung siku. Elemen di dalam dictionary ini kita bisa akses dengan cara sebagai berikut. Juga menggunakan kurung siku seperti list, dan kita bisa mengakses berdasarkan key. Sehingga value untuk elemen di dalam dictionary ini itu bisa kita akses seperti itu. Artinya jika saya ingin mengakses elemen untuk key number di dalam list ini, itu bisa saya lakukan dengan my dictionary, namanya, kemudian kurung siku, kemudian nama key-nya number, lalu kalau saya run, maka akan keluar di sini 42 untuk number. Begitu. Ya, jadi ini hampir semua JavaScript yang perlu diketahui sebenarnya untuk menggunakan Google Engine. Jadi betul-betul cukup sederhana. Saya akan lanjut ke script yang nomor 01B di sini. Tadi saya sampaikan yang penting kita ketahui juga adalah fungsi ataupun function. Di sini saya contohkan, jika misalkan saya ingin menghitung yang kita kenal sebagai normalized difference, NDVI salah satu contohnya, dengan formula kalau antara E dan B, dua angka E dan B itu adalah E kurang B bagi E tambah B. Maka kalau kita ingin menghitung normalized difference antara 20 dan 50, kita seperti ini. Kalau kita ingin menghitung normalized difference antara 30 dan 60, kita seperti ini. A minus B divide by A plus B. Begitu, saya run saja. Dan tentunya kita mungkin memerlukan lagi menghitung normalized difference untuk banyak lagi pasangan A dan B. Yang di sini kita lihat, kita mengulang-ulang terus code yang mengulang formula untuk menghitung normalized difference seperti di atas. Tentunya ini menjadi prone to error. Kita tentu bisa salah. Misalkan kita di sini instead of tambah, kita membuat kurang tanpa sengaja. Untuk menghindari kesalahan seperti itu, maka kita dapat membuat fungsi. Fungsi yang kita di sini kita deklarasikan dengan nama normalized difference. Kemudian argumennya perlu ada dua angka, A dan B. Kemudian di dalam fungsi ini kita tuliskan cara menghitung tadi normalized difference, yaitu A minus B divided by A plus B. Sehingga ketika kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi ini, kita bisa panggil berkali-kali fungsi ini dengan namanya. Namanya adalah normalized difference. Sehingga di sini saya panggil fungsi itu untuk menghitung normalized difference antara A dan B antara 20 dan 50, kemudian untuk 30 dan 60, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang berkali-kali isi fungsi tersebut. Jadi saya bebas jika ingin menghitung 100 dan 500, normalized difference, saya cukup bisa menuliskan seperti itu. Saya printkan hasilnya keluar di sini. Dan ini contoh sederhana saja, cuma satu baris saja isi fungsi ini. Tentunya untuk real analysis, isi fungsi itu bisa banyak sekali line dan akan menjadi lebih efisien jika menggunakan fungsi. Begitu. Jadi kita modularkan proses coding. Jika kita mendapati bahwa kita mengulang-ulang proses, kita bisa menggunakan bentuk menjadi fungsi. Begitu.